Shalom, saudara yang dikasihi nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang perlu kita mengucap syukur, sampai detik ini kita masih diberikan nafas hidup. Kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita umat yang percaya kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, kita semua terhindar dari pandemi yang saat ini sedang membahana di seluruh dunia. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita tekankan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang di rumah, dan kami yang di sini melayani Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa yang kami rasakan. Anugerah-Mu sungguh luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa kami sembah. Engkau Allah yang kami sanjung, dan Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan. Engkau Allah yang senantiasa tertanam dalam hati kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Tuhan, kami hamba-Mu yang penuh dosa. Ampuni dalam setiap tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami dengan kerendahan hati kami akan bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini nanti Tuhan. Bapa, kami serahkan kami yang pelayanan saat ini, biarlah Tuhan kuasai dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin. Demikian nanti hamba-Mu, Bapak David yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu kembali. Biarlah senantiasa firman-Mu yang Kau curahkan bisa menjadi cerminan buat kehidupan kami nantinya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami, melindungi dalam kami pelayanan pada saat ini. Tuhan, kembali untuk hati kami tetap tertuju kepada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan penuh kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada sisi baik dan sisi buruknya yang kita terima. Saya mau berbicara, sisi buruknya mungkin banyak yang merasakan bahwa dampaknya kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang biasa hobi shopping ataupun jalan-jalan, kita tidak bisa pergi shopping ataupun jalan-jalan, bahkan aktivitas kita terbatas. Sisi tidak baiknya. Sisi baiknya apa yang kita terima di tengah-tengah pandemi seperti ini? Satu, bahwa kita tidak boros di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin yang pegang 3 pekerjaan, kita cuma bisa pegang 1 pekerjaan saja. Kita bisa menghemat, yang tadinya suka boros shopping-shopping ataupun jalan-jalan, kita cukup berkumpul di rumah. Dan satu hal yang perlu kita tahu, sisi baiknya adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga. Dan satu hal, di bulan penutup keluarga, bulan keluarga saat ini, itu suatu anugerah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa sering makan bersama-sama, tapi saat ini kita bisa berkumpul makan bersama-sama dengan saudara kita masing-masing. Itu hal yang luar biasa. Bisa main bersama dengan keluarga, bisa bernyanyi, bisa beribadah, sering beribadah di rumah dengan keluarga. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita harus tetap bersyukur di tengah-tengah pandemi seperti ini.
Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama, kita menaikkan pujian buat Tuhan dengan sayapmu. Mari kita mau bersama-sama ke satu pujian buat Tuhan dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudaraku, kita lebih sungguh lagi katakan, dengan sayap Tuhan kita mampu terbang tinggi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan dengan sayapmu, sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan, perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, sebentar kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, hanya Engkau Allah yang kami muliakan. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita menyanyikan bersama dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
kita mengakui bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara dengan setianya. Kebaktian kita pada pagi hari ini juga kebaktian penutupan bulan keluarga yang telah kita lampaui pada bulan Juli yang lalu. Kita alaskan dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara-saudara sekalian dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai 9 berkata sebagai berikut, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikat, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Shalom itu artinya rukun. Mari kita buktikan bahwa kita tidak hanya rukun kepada orang lain. Sebab pada zaman HP ini, orang dengan orang lain justru dekat, tapi dengan orang yang terdekat malah jauh. Tetapi kita ini kan keluarga, mari kita buktikan bahwa kita di dalam keluarga ini lebih dekat dari semuanya, saling bersalaman. Silahkan saling bersalaman. Kerukunan ini akan kita sempurnakan dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau sumber kehidupan, Engkaulah sumber perdamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami beroleh pengampunan dari-Mu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia karena mampu mengampuni dan membawa damai demi Kristus Sang Pendamai. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama pujikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Kita boleh goyang kanan kiri ya, bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih sungguh katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat lagi, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kali ini saya bersama ini adik saya atau anak saya, terserah mau dikatakan apa sama saudaraku semuanya. Kita akan mempersembahkan satu pujian buat Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Saudaraku, siapa yang saudara andalkan? Saat ini, dulu, nanti, atau selamanya? Siapa kira-kira yang saudara andalkan? Kalau saya sih hanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya juga percaya bahwa saudara semua juga mengandalkan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, semoga pujian kami berdua menjadi berkat buat saudaraku semuanya di rumah. Saatnya kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak David. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat berbakti. Pagi ini merupakan penutupan bulan keluarga yang telah kita lampaui pada bulan Juli yang lalu. Karena itu ibadah ini masih merupakan kelanjutan tema-tema bulan keluarga yang telah kita lampaui. Dengan tema yang kita akan selesaikan pada pagi hari ini adalah mendidik dalam keteladanan. Dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 15. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus,
Kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami bersama keluarga dengan selamat dalam rangka ibadah bulan keluarga, bulan Juli 2020. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin melengkap sempurnakan apa yang telah kami sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, sehingga betul-betul ini merupakan kristalisasi kehidupan keluarga Kristen di mana Tuhan telah memberikan perhatiannya secara khusus. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Demikian sabdanya. Sesudah Ia, maksudnya Tuhan Yesus, membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh di antara kamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita orang Jawa sering mendengar kata jarkoni kepada pembicara, kepada guru, khususnya juga kepada pengkhotbah. Kalau apa yang ia katakan dan apa yang dia lakukan tidak sama, jemaat akan langsung ngomong, jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Secara memang kita berkesempatan untuk bisa berbuat yang kayak begitu ya, jarkoni itu. Dan itu memang terjadi baik di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada. Tapi bagaimana dengan di dalam keluarga? Pandemi ini saya pikir tidak kebetulan. Sekitar 4 bulan kita melaksanakan ibadah di keluarga kita masing-masing. Dengan harapan supaya di dalam keluarga ada yang khotbah, ada yang memimpin lagu, ada yang memimpin yang lain. Tidak lagi tergantung kepada majelis dan atau petugas gereja. Nah, di dalam keluarga ya tidak mungkin atau diharapkan memang jarkoni itu tidak ada. Lah bagaimana jarkoni? Wong suami, istri, anak itu setiap hari ketemu. Jadi dia tahu luar dan dalam. Yang dikatakan dan dia lakukan itu kan semua ngerti begitu. Jadi pasti tidak kebetulan pandemi corona ini diizinkan terjadi untuk melatih setiap kita orang Kristen untuk tidak jarkoni atau untuk tidak akan ada jarkoni. Sebab kita sudah dilatih sementara paling tidak 4 bulan. Dan bulan keluarga secara khusus memang kita telah dilengkapi dengan firman-firman Tuhan yang memandu itu. Saudara,
Jadi meneladani dalam keteladanan. Saya pikir ini cocok untuk penutupan bulan keluarga ini, supaya kita mantap, baik di gereja, dimanapun kita berada orang Kristen, memang tidak terjadi jargoni. Ya untuk apa jargoni? Ya itu kan tidak menguntungkan baik Tuhan maupun kita sendiri. Memang kita setuju bahwa khotbah di keluarga itu jauh lebih sulit daripada khotbah di mimbar kayak saya ini. Karena ketika kita khotbah di dalam keluarga, yang khotbah dan yang dikhotbahi setiap hari ngerti. Oleh karena itu tidak mudah memang. Dan itu nulisnya, ngarangnya memang juga sukar. Tetapi toh selama ini baru ada ini. Jadi itu berarti maunya melatih kita. Ayo Bapak, Ibu, anak-anak, kalau kita tidak setuju dengan pendeta yang jargoni, kalau kita tidak setuju dengan pembicara yang jargoni, kita melatih diri supaya kita tidak jargoni. Ya, setuju? Baik khotbah maupun pujian, apalagi biasanya song leader BL juga memberikan pengarahan-pengarahan. Ya, kalau itu di dalam gereja ya memang orang tidak ngerti. Tapi kalau itu di dalam keluarga, pujian saya dan pujian Anda, BL saya dan BL Anda, khotbah saya dan khotbah Anda itu langsung kepada keluarga yang kita ngerti luar dan dalamnya. Oleh karena itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti kalau tidak mudah tinggal aja, tidak juga ya. Karena Tuhan justru yang didirikan pertama kali lembaga di dunia ini adalah keluarga. Sejak awal Tuhan itu kepingin menyatu berada di dalam keluarga. Baru setelah di dalam keluarga Tuhan menyatukan dengan kita di dalam gereja. Nah, karena itu keluarga betul-betul merupakan tempat kehadiran Tuhan yang bisa senantiasa. Kalau di gereja paling-paling seminggu sekali atau beberapa jam lah. Tapi kalau di keluarga kan setiap saat. Bayangkan saudara, kalau di dalam keluarga jargoni itu tidak ada. Saudara, betapa mesranya kehidupan ini. Karena bukan hanya di antara kita bisa damai, Tuhan kerasan di dalam keluarga kita. Khotbah di dalam keluarga tidak cukup dengan omongan, tapi justru lebih berupa transfer, pengalihan keteladanan ya kepada anak keluarga kita. Jadi baik yang ngomong maupun yang diomongi sama-sama transfer, berbasiskan keteladanan. Betapa bahagianya saya dan Anda, suami, istri, anak-anak berada di dalam keteladanan. Ya, oh itu harapan Tuhan sejak awal. Nah sekarang bagaimana prakteknya? Paling tidak kita akan belajar contohnya bagaimana bahwa kita bisa transferring keteladanan keluarga. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku telah menjadi teladan. Aku yang guru dan Tuhan mau mencuci kakimu. Masa kamu tidak meniru saya? Saudara, demikian juga bagaimana pelayanan yang terjadi di dalam keluarga. Apakah suami, istri, anak-anak juga berlomba untuk menjadi teladan, saling mengasihi dan melayani. Nah kita mau ngecek dulu mulai suami, ya toh, mulai orang tua. Bagaimana orang tua, terutama suami, membuktikan atau menteladani anak-anaknya
Satu, ini untuk suami, untuk ngecek diri. Apakah Anda menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak, istri di depan keluarga besar itu? Apakah anak-anakmu mengakui dan merasakan bahwa suami sungguh-sungguh menyayangi istrinya di depan anak-anaknya? Ya, kalau itu ya, wah itu betul-betul transferring berbasiskan keteladanan. Anak-anak bangga, saudara, kalau ada suami betul-betul membuktikan sayangnya kepada istri, anaknya bangga. Tapi bayangkan kalau suami di depan anak-anak yang mukul, yang omong kasar, yang maki-maki istrinya, gela. Anak-anak mesti gela. Tapi GKI Keling lain. Ya, 4 bulan ini menolong saya dan Anda. Bagaimana suami istri diakui oleh anak-anaknya bahwa mereka saling menyayangi. Sehingga karenanya anak-anaknya bisa belajar, oh kayak gitu ya suami istri itu, karena mereka kan belum bersuami istri. Yang kedua, kepala keluarga, setuju atau tidak setuju adalah imam. Nah, apakah Anda juga telah, hei para suami, membuktikan diri di depan istri dan anak bahwa Anda adalah imam keluarga? Siapa yang membuat daftar doa, tugas-tugas nanti hari pertama siapa, hari kedua siapa yang menyemangati, ayo bangun, kita doa, kita kebaktian. Apakah itu memang sudah suami-suami lakukan? Ya, karena memang Tuhan memanggil suami menjadi imam. Apakah bapak-bapak juga mendoakan anak atau istri yang mungkin mau sekolah, mau berangkat bekerja? Nah, ayo kita doa dulu. Kamu mau sekolah, kamu mau bekerja, ayo kita doakan. Apakah itu yang terjadi? Saudara, betapa situasi jalan raya sekarang yang sangat mengkhawatirkan. Begitu sibuknya, sukar untuk dimengerti pasti atau tidaknya selamat. Tetapi betapa mantapnya anak-anak yang mau berangkat sekolah dipimpin oleh suami atau oleh bapaknya. Ayo kita doakan anak-anak kita. Saudara, senang, pasti keluarga bangga. Ya, yang ketiga, apakah bapak-bapak juga sering memberikan pengarahan secara rohani terhadap anak-anaknya? Ya, ketekunan mereka untuk membaca Alkitab, kesetiaan mereka untuk mengikuti ibadah, kesetiaan mereka terhadap guru-guru yang mengajar mereka. Apakah itu memang sudah dilakukan oleh para bapak? Betapa bahagianya, saudara, kalau anak-anak dibekali itu, sehingga anak-anak memiliki kedisiplinan, keputusan-keputusan yang rohani, karena memang bapaknya telah memberikan teladan. Yang keempat, banyak sekali ya. Apakah bapak sudah pernah atau sering melibatkan istri atau anak-anak untuk memikirkan visi keluarganya? Keluarga kita tuh harusnya begini, bulan ini kita punya tugas ini, kita doakan ya. Mungkin dananya kurang atau apa, lalu anak-anak diajak mendoakan. Bapak mau memperbaiki rumah, ini dananya sekian juta, doakan ya supaya Tuhan. Nah, nanti kalau toh ternyata memang bisa memperbaiki, nah kamu tahu kan, Tuhan sudah menolong kita sehingga rumah kita bisa diperbaiki dengan baik. Atau mungkin anak-anak juga diajak, ini keluarga kita yang di sana sakit, ya kita doakan, nanti bagian doa ini si itu, saudara,
Jadi itu tidak dibagi oleh majelis, tapi dibagi oleh pemimpin keluarga. Yang kelima misalnya lagi kita lengkapi saudara, apakah bapak-bapak juga lebih banyak memberikan pujian kepada anak-anak? Anak-anak itu butuh pujian saudara. Kadang-kadang hanya diseneni, biji kok koyong ini, biji kok koyong ini, diragati larang-larang, isini. Ya, goblok kamu, wah rupet meneh saudara. Jadi mestinya anak-anak itu ditanya, gimana ulanganmu hari ini? Gimana rapotmu? Gimana hasil tesnya? Begitu. Ini Pak, wah bagus itu nilaimu sudah bagus. Barangkali memang belum bagus, tapi harus dikatakan ini bagus. Tapi ditambah ya, supaya ini nilaimu kan baru 8. Kalau kamu usaha lagi nanti bisa 9, kamu bisa nanti 10, pasti bisa. Kamu tuh pinter loh. Oh, itu hanya kamu kurang belajar aja. Kalau kamu mau belajar, kamu itu anak pinter. Oh, saudara, anak-anak butuh itu. Jadi jangan hanya menyinggung anak itu nek salah tok. Nek bijine elek, biji elek tiba diragati ngoyo-yo. Itu tidak boleh keluar. Justru carilah kesempatan. Bagaimana bapak itu memberikan kebanggaan anak-anaknya. Tuh, terima rapot, mana rapotmu? Lalu dilihat, baik, ya. Tapi kamu bisa meningkat nanti, ya. Ini rapotmu memang sudah baik, tapi masih bisa ditambah, oke? Yuk, saya doakan ya, misalnya gitu. Anak tidak akan, saudara, kecewa dengan apa yang dihasilkannya. Ini kurang baik, tidak usah kecewa kamu. Masih ada waktu, ya. Jangan kecewa kamu, begitu. Demikian juga bagaimana seorang ibu, ya, seorang ibu mengimbangi ayahnya, suaminya, supaya anak-anaknya tahu bahwa ibunya itu memang pendamping yang pas terhadap suaminya. Sikap ibu kepada suami di hadapan anak-anak itu penting. Jadi kalau hanya malah meden-meden itu loh, bapakmu loh, lunga terus. Wah, saudara, kalau kayak begitu ya bapak ini dipermalukan oleh ibunya di depan anak-anaknya. Jadi istri yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi pendamping yang sepadan, ya paling tidak membuktikan di depan anak-anaknya menghormati suami. Ya bentuknya bisa macam-macam. Pak, mau berangkat? Iya aku mau. Yuk kita doakan yuk. Papi mau berangkat, ini mau kerja, kita doakan ya. Ya. Misalnya makan juga, ini papi dulu ya yang bagus ya makan. Papinya diberi bagian-bagian yang baik dulu, papi yang baik, nanti kamu yang selihat ya. Saudara, apakah si istri sejauh ini sudah membuktikan rasa hormatnya sehingga anak-anak mengakui, wah mamiku nek karo papi hormat banget. Makan sebelum papinya pulang, nih kamu boleh makan dulu, tapi lauk yang ini jangan ya, ini nanti untuk papimu. Jadi kamu yang ini untuk papi, harus yang baik, ini papi kita. Nah gitu, jangan wis entekno ora apa-apa, papimu ra oman ya ora apa-apa, nang paling wis jajan. Waduh, wah gitu anake papi ora penting nek ini. Hormatilah suamimu di depan anak-anakmu. Juga yang kedua, perlulah menunjukkan, misalnya bapaknya mau pergi, dipeluk, selamat jalan ya Pak ya, selamat bekerja ya Pak ya. Di depan anak enggak apa-apa, wong suaminya dicium kan enggak apa-apa sih. Ya daripada, bapakmu ben lunga, ngono ngomah geger terus. Waduh, anaknya lalu melihat istrinya ini, ibunya ini dengan papahnya kok enggak rukun ya. Buktikan bahwa Anda menghormati suamimu di depan anak-anakmu, karena mereka memang sedang mencari teladan bagaimana istri terhadap suaminya. Ada masalah,
papinya mungkin agak bingung, tapi istrinya mungkin menjadi penenang. Dah, kita tenang. Masalah ya boleh datang, tapi kita kan punya Tuhan sih. Ayo Pak, Papa ndak usah bingung ya anak-anak, kita doakan ini Papa punya masalah. Yuk kita berdoa. Jangan papahnya pulang bawa masalah. Papamu tuh atau pulang mesti ya masalah. Masalah jangan bawa pulang. Wah itu ndak membuat tenang itu. Karena ndak saya berikan kamu lalu saya ngomong dengan siapa? Wah rumput lagi. Istri adalah sumber ketenangan. Ketika suami ada kesulitan, ketika anak-anak ada kesulitan, dia memberikan penghiburan. Yo, ini sulit ya, tapi kita punya Tuhan kan. Ayo kita berdoa dengan kesulitan ini. Kalau itu dilakukan setiap hari, saudara, anak-anak akan terbiasa bagaimana mengakui Allah di dalam hidupnya, bagaimana menghadapi segala sesuatu dengan hati yang berpusatkan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, mendorong anak-anak untuk memiliki waktu yang intim dengan Allah. Anaknya mau belajar, yo ini waktu belajar, doa dulu ya. Yo saya mulai dulu, ini mau belajar kan? Yo tak doakan dulu. Ibunya yang mendoakan, papinya belum pulang. Anak-anaknya mau belajar didoakan, sudah selesai, ayo kita doa lagi, kita mau tidur. Ini tugas ibu, karena papi mungkin belum pulang atau mungkin dalam kesibukan lain. Ya, anak akan merasa hidup ini betul-betul di surga, saudara. Menolong anak-anak untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Biasanya anak takut dengan ayah. Nah yang harus menjadi konektor, koneksinya ya ibu. Kenapa? Kamu dimarahi papamu kenapa? Ini nih, oh itu kan biasa ya, enggak usah takut. Nanti saya tak ngomong papa ya, apa yang menjadi kebutuhanmu supaya papamu tidak marah. Oke? Siap? Saudara, keluarga menjadi teladan. Bagaimana menghadapi segala sesuatu. Ya, mengakui kehadiran Allah di dalam hidupnya, mengakui otoritas Allah, baik sebagai suami, baik sebagai istri, demikian juga bagaimana anak-anak hormat dan taat kepada Allah. Sering harus diulang itu di dalam Keluaran, hormatilah orang tuamu. Ayo, itu perlu diulang kepada anak-anak supaya diperpanjang umurmu dan sejahteralah kamu. Jadi kalau anak-anak mulai marah-marah, demo kepada orang tua, ayat ini perlu ditampilkan. Ayo ingat ayat ini, kamu ingin umur panjang kan? Kamu ingin sejahtera kan? Hormati, betapapun salahnya orang tua, tugas anak itu tidak bisa menghindarkan diri dari menghormati. Sampaikan dengan cara yang baik, begitu saudara. Nah, jika hal tersebut kita kerjakan dengan tekun dan gembira, saudara, niscaya anak punya patron keteladanan yang jelas, yang kontinu, dan yang pasti punya pengharapan masa depan yang lebih baik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Izinkan kami sebagai keluarga menteladani-Mu. Dan karena itu juga menteladani keluarga kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, jikalau banyak hal yang tidak patut diteladani selama ini. Hari ini pula kami menyerahkan diri supaya kami masing-masing berupaya untuk menjadi teladan yang baik. Dalam nama Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita akan berdiri. Kita akan
mengakui pengakuan iman rasuli, baik bersama jemaat di mana kita berada, demikian juga dengan jemaat seluruh dunia. Kita berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya tadi saudaraku di rumah sudah mendengarkan dengan kesungguhan hati. Semoga firman Tuhan yang disampaikan Bapak David tadi bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Dan marilah kita mau jalankan bersama-sama. Kita mau tetap menuju kepada jalan Tuhan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan melalui kita mau memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, dan ada satu nats persembahan yang akan dibacakan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dua persembahan saya serahkan kepada Bu Titi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengasihi dalam kehidupan kami, dengan apakah kami bisa membalas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, selain hanya memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami sudah menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pujian dan firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sebelum kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, sucikan terlebih dahulu persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan kami persembahkan di hadapan-Mu akan layak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sisipkan doa juga hamba-Mu yang telah mengelola uang persembahan ini. Kiranya Bapa memberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur serta berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan satu pujian buat Tuhan. Seindah pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena
Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau kumiliki, kini engkau kumiliki. Hatiku bernyanyi karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, kita sudah bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Tentunya sudah 7 hari lamanya kita bekerja. Walaupun dalam situasi pandemi saat ini, kita masih mampu memberikan persembahan buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kepada Bapak David dipersilakan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, betapa kami mengucap syukur dalam situasi yang menakutkan ini, tetapi Tuhan mengasihi kami, melindungi kami begitu sempurna, sehingga kami dapat melampaui minggu yang lalu dengan selamat, dan kami bisa memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru dengan sukacita tersendiri oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami sadar meski kami hidup dari kasih-Mu, tapi kami juga masih mengulang pelbagai bentuk kesalahan dan dosa. Tuhan, izinkan kami dalam kesempatan ini mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini seutuhnya, selengkapnya dalam kesempurnaan pengampunan-Mu, sehingga di dalam dan melaluinya kami merasakan kehadiran-Mu secara sempurna juga. Kami bersyukur untuk anak-anak yang telah Kau percaya melayani-Mu, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi dan cabang. Demikian juga dengan tugas-tugas ibadah ini. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan menguduskan dan memberkati supaya apapun yang dilakukan dan kami lakukan membuktikan keteladanan kami antara yang satu dengan yang lain, sehingga kami berada juga dalam kesempurnaan kehadiran-Mu yang telah menteladani kami. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir, baik mereka yang sakit, yang lanjut usia, atau mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang lain, sehingga mereka tidak bisa beribadah. Ampuni mereka dan tolong mereka. Kami juga bersyukur untuk umur yang Tuhan percayakan kepada kami, khususnya juga mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Sehingga melalui ulang tahun itu mereka akan semakin sadar bahwa umur ini pemberian Allah dan dilanjutkan sesuai dengan rencana-Mu untuk mereka secara sempurna. Tolong mereka. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi kami masing-masing, keluarga kami,
baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai engkong, emak, tolonglah kami dengan kasih dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami saling memberkati dan saling memberi teladan. Tuhan tahu ekonomi yang sangat sukar karena situasi pandemi ini. Tuhan, kami yakin tidak ada yang mustahil bagimu untuk kami. Tolonglah kami dalam melanjutkan kehidupan kami, bahkan juga mempersiapkan proses pendidikan anak-anak kami, baik yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidupnya. Kami berdoa supaya Tuhan pula yang mengatur semuanya, sehingga kami berada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Tolong pelbagai kami pula yang tidak sehat, kuat sehatkan kami Tuhan. Lindungi kami dari pandemi COVID ini. Baik kami maupun keluarga yang jauh dari sisi kami, bahkan pemerintah dan negara kami. Tuhan, selamatkan kami. Kami juga berdoa untuk sidang MBC tahun 2021 di Indonesia yang akan dilaksanakan di Semarang, dan kami GKMI menjadi tuan rumah. Kiranya Tuhan menolong para panitia yang harus mempersiapkan sehingga masing-masing diberkati dan saling memberkati. Kami juga berdoa untuk MDS yang sekarang harus menjadi pelayan di seluruh Indonesia ini, juga PIPKA dalam rangka untuk menginjili dunia ini, serta para misionaris kami yang kami utus di luar negeri. Tolong Bapa supaya semua itu terjadi oleh karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, wibawa dan kuasa-Mu. Bapa surgawi, Engkau tahu juga pelbagai kesulitan yang kami alami. Kami angkat tangan kepadamu. Tolong kami, satukan kami dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui lagu. Kita mengangkat satu pujian bersama-sama. Ku bersyukur Bapa.
saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya, maka marilah kita menjadi pembawa damai. Ya, kami akan menjadi pembawa damai. Roh Tuhan besertamu dan sertamu juga. Sekarang mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji.